Kita mikir, oh ya kalau dapat 3 juta kita pakai 3 hari. Nggak mungkin, Bos. Habis pakai 3 Nggak juta. bisa dibagi begitu ya? Iya, nggak bisa. Lu beli 3 juta nih. 3 juta nih, dapat lebih murah, dapat barang lebih banyak kan. Misalnya lu beli 1 gram sama 1/4 kan beda harganya. Oh, gue beli 3 juta, gue pakai buat 3 hari. Kagak, Bos. Paling mentok 1 hari setengah. That just happen to everyone. Karena tubuh lu itu waktu pakai lama-lama kan dosisnya tambah. Ketika lu pakai biasanya 1 juta lu giting, lu pengen nyobain kalau pakai 2 juta gitingnya kayak gimana ya gitu kan. Lu coba terus kan gitu. Jadi badan lu lama-lama dosisnya makin nambah. Di Amerika parah sih. Di Amerika parah. Akhirnya gue sampai ngegembel, gue sampai tidur di jalan, bro. Ada satu cerita ya, gue kalau ngeliat 7-Eleven sekarang udah nggak ada nih di Jakarta lah, kita ngomong udah nggak ada. Itu kita kalau jam 2 pagi kita nongkrong di depannya 7-Eleven. Itu kita nungguin mereka ganti shift. Jam 2 pagi itu biasanya ganti kasirnya tuh. Biasanya orang-orang India di sana kan. Hello, come again gitu-gitu kan. Mereka tukar tuh, mereka ganti shift, dua-duanya di dalam, tukeran di dalam. Jadi di depan nggak ada yang jaga. Nah, ketika mereka mau jaga, yang lama itu biasa ganti kantong plastik yang baru, supaya yang baru udah dapat kantong plastik yang baru. Itu tugas gitu. Jadi ketika mereka ganti shift di dalam, tong sampahnya itu plastiknya kita ambil, bro. Buat apa? Buat selimut. Plastik yang hitam itu, kalau gue berdua nih sama lu misalnya nih, gue bagi 2 sama lu. Sharing kantong plastik. Terus kalau hujan di jalanan, jadi gue nutupin misalnya gue buat badan gue gitu kan, kan ya plastik segede apa sih? Gitu kan lu taruh buat badan lu. Kalau hujan lu tarik ke atas, muka lu nggak basah, tapi bawah lu basah. Tidur nggak? Tidur, Bos. Tidur karena kita adaptasi. Ya kita adaptasi itu sama keadaan. Yes. Oke, gue mau cari duit nih. Mau beli makanan paling murah, let's say makan siang $1.50. Lu pegang duit $1.50, lu kagak buat makan, Bos. Buat make. Buat make. Sampai segitu dia ngikatnya gitu ya. Yes. Sampai kayak begitu. Akhirnya gua di jalanan sampai jadi gembel, sampai gua ngeberaniin diri untuk jadi calo. Ini naik level ceritanya. Gue jualan, jadi gue tuh nangkepin orang-orang cupu yang datang masih pakai baju rapi, orang-orang kaya mau belanja. How much you need? Gue samperin, padahal gue nggak punya barang. Kayak kita jualan online, jual gambar gitu kan. Ini biar bisa sambil jualan. Karena dia orang nggak berani masuk ke daerah situ kan. Itu all gangster semua di situ. Ya, kita udah hidup di situ, jadi kita harus hustling gitu kan. Lo ambil duitnya. Tunggu sini, where you bring my money? Just wait, gitu. Kita beli ke sama bandar kita. Beli, misalnya dapat 10 pakai gitu, 10 shoot, kita kasih dia 7, 3 aja kita battery. Dapat untungnya dari situ. Misalnya belinya $5, duitnya kita jualnya $7. Calok dulu tuh. Nah, lu punya bos tempat bandar lu kan, ini orang bisa kerja nih. Ini money making money nih gitu kan. Machine buat jadi mesin nih, mesin duit gua gitu. Dirangkul lah jadi resellernya dia. Mantap juga resellernya. Dikasih pegang barang di jalanan situ, pegang-pegang. Nah, di situ kan lu harus earn respect. Lu orang baru, lu mau jualan itu sok-sokan, lu habis, Bos. Jadi gue bilang gini, di jalanan itu yang paling penting bukan lu punya senjata api, tapi yang paling penting lu punya respect. Kenapa? Lu punya senjata api, orang nyerang lu dari belakang, lu nggak punya waktu buat ngangkat senjata api. Tapi ketika orang-orang respect sama lu kagak tahu pun orang mau nodong lu dari belakang, orang angkat senjata api buat lu. Sorry, pardon my language, don't fuck with this guy. Mike is my buddy. He's my homie, okay? Don't fuck with this guy. Kita nggak tahu tuh ada apa tuh, padahal kita pada saat itu bisa ditikam dari belakang. Orang cover you up gitu. Nah sama di kehidupan kita hari ini, lu harus punya respect. Terus nanti Tuhan akan kirim orang-orang, ini memang pelindungan Tuhan tuh datangnya seperti itu. Ketika lu menghargai orang tua lu, itu firman Tuhan. Hormati orang tuamu, sesamamu. Itu protect buat diri kita sendiri. The things yang lu nggak tahu datangnya dari mana, dengan adanya itu, respect itu powerful, man. Benar. Bener nggak? Kita suka ngasih terima kasih sama orang tua kita, walaupun seburuk kita dia pasti lindungin kita. Bener nggak? Tapi kita lupa respect balik. Gimana kalau orang yang, sorry nih ya, orang gangster yang otaknya kayak begitu aja bisa ngelindungin lu, gimana Tuhan Bapak kita yang surga? Gila nih, anak gua nih si Audi.
si Ari, what's your name again? Phil. Phil, sama Tuhan hormatnya kayak begitu. Lu belum ngapa-ngapain juga udah dikasih, bos. Lu nggak usah doa dikasih. Bener dong, kita jadi kepercayaan Tuhan. Hari ini jangan jadi orang percaya doang. Betul. Iya. Jadi orang percaya yang bisa dipercaya. Betul banget. Iya, lu kalau cuma jadi orang percaya, sorry itu saya nih, banyak orang percaya. Tapi nggak bisa dipercaya. There's so many believer, tapi belum tentu dipercaya sama Tuhan. Bener, kayak lo orang bertiga hari ini, you doing something for, mungkin orang ngapain sih lu gitu. Ya. Tapi you doing this for, ya dari hati lu buat, mungkin yang dengar semua bisa diberkati segala macem. Nggak ada yang say thank you sama lu kan? They don't even like message, bro thank you, nggak. Cuman lu just do it gitu. Nggak ada duitnya juga kan? Bener nggak maksud gua? Bener nggak lu parkir di SCC lu bayar? Ya kan? Ya kan? Maksud gua kayak gitu-gitu. Tapi tuh Tuhan lihat gitu loh, hati lo orang buat di ministry ini. Itu yang, that's what I'm doing right now di marketplace. Gitu. Jadi di Amerika ceritanya banyak lah. Sampai akhirnya Ko Mike bisa keluar tuh masih panjang banget. Masih panjang. Jadi gue 3 tahun di LA, gue keluar masuk penjara 5 kali. Cuma 5 kali bos. Ya, itu setahun ada yang lebih dari 2 kali berarti. Ada, setahun ada. Jadi dalam 3 tahun terakhir, kalau kau masuk penjara itu dari pertama kan misdemeanor. Jadi kayak lu cuman ya udah, lu nyebrang jalan salah aja, megang barang dikit, lu dianggapnya orang sakit yang ketagihan. Gitu. Ditangkap dikeluarin, ada yang 4 hari, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan. Yang terakhir, my sentence itu 6 tahun. Jadi 1 year county time, 4 year jail suspended, 3 year probation, sama deportasi. Itu 2007 awal. Gue dapet sentence itu. Akhirnya gue jalanin, gue pas ditangkap itu, gue ngaku bersalah. Di hukumannya diturunin, 1 year county time tuh kalau di LA tuh, jadi kalau misalnya 1 tahun cuma jalanin 80%, sekitar 8 bulan. Gue udah masuk bulan ke-8, nah gue masuk 3 year probation. 3 year probation tuh dalam 3 tahun lu nggak boleh berhubungan sama sekali sama polisi, walaupun lu parkir salah, lu dikasih tiket, lu dapet 4 tahun tanpa pengadilan, masuk penjara. Masuk penjara langsung. Tapi gue ada deportasi, jadi gue yang probation itu lewat, langsung dipulangin ke Indo. Memilih untuk deportasi berarti. Ya karena udah nggak ada pilihan, deportasi. Karena kan gue gelap banget kan, udah kasarnya gini, lu udah di negara gue nggak punya surat apa-apa, cari di tempat kedutaan besarnya RI, kan kok mesti dapat visa satu kali jalan pulang kan, itu sampai geleng-geleng bos. Gue tuh di Borgol, di KBRI-nya di downtown LA, di Borgol, tapi ditutupin sama polisinya supaya nggak dilihat. Sampai Michael, what are you doing in this country? Ini orang Indonesia loh. Kamu bikin malu Indonesia. Gue digituin bro. Awas lagi ya bu. You go to apa ya? Ini kita belum prison, masih jail kan, masih tersangka, belum jadi terdakwa. Jadi masih proses pengadilan bolak-balik itu. Jadi gue belum masuk ke prison yang udah dijatuhin hukuman. Karena gue sempet jalanin di situ, udah penuhin waktu gue masuk ke deportasi langsung. Deportasi kok lama, sekitar 7 bulan. Klarifikasi. Jadi klarifikasinya itu kayak gini. Si Michael ini waktu ninggalin Indonesia pernah ngebunuh orang nggak? Jadi dia harus 2 sisi. Nah, gue di Amerika udah jalanin gue udah jalanin kan waktu gue udah clear, baru gue boleh dipulangin. Udah akhirnya pulang. 2007 pas hari abri subuh, gue inget banget dibangunin, gue pulang. Dengan pengalaman gue yang begitu banyak, gue sampai di Indonesia, gue nggak tobat bos. Gue like, damn, I'm a free man again. Belum kenal Pak Jono. Iya. Akhirnya ada satu gembala gue. Dia cerita sama gue gitu, kamu tau nggak kenapa saya mau ngegembalain kamu gitu? Karena Tuhan nggak pernah nyerah sama saya. Gue sempat nanya, merinding sih. Bener, gue sempat nanya gini, Pak, apa sih Bapak pilih dari begitu banyak orang, ngapain mesti saya? Gitu ya? Ya kan, kenapa lu ini, kenapa enggak? Udahlah gitu kan, ini orang mah bakalan jadi sampah, udah nggak ada harapan masa depan gitu kan? Karena kan seperti gue bilang, ketika lu cuman tahu Tuhan lu siapa itu nggak cukup. Sorry to say gitu kan, orang non-believer pun mereka tahu siapa Jesus, siapa itu, whatever you call it lah gitu kan. Mereka juga tahu siapa dia gitu. Cuman kita sebagai orang percaya kadang-kadang kita tahu doang, menurut kita cukup gitu. Ternyata untuk bisa ngerti si pribadi ini dalam hidup kita harus kenal. Makanya kenapa kita suka baca Alkitab terus gitu kan. Ngapain sih setiap hari Minggu harus ke gereja, harus ngerti firman Tuhan, karena memang kita harus kenal dia lebih lagi itu kan kayak bawang gitu kan, lu dikupas ada lagi. When you get to know more, itu membuat lu malah jadi tambah jatuh cinta.
Jadi lu punya alasan lebih lagi untuk nggak ninggalin dia, gitu loh. Iya. Ya sama lah kita yang udah punya pasangan, yang udah nikah segala macam kan nggak semuanya juga bisa cocok sama kita, tapi kita belajar untuk nyocokin gitu loh. Kita banyak daging-daging kita. Masa sih Tuhan suruh gua ngampunin orang yang kayak begini gitu kan? Ya kan? Tapi kita mulai kenal, oh iya ya Tuhan aja ngampunin gua. Nah, kita mulai rubah tuh kan. Kita mulai rubah, kita mulai kenal, kita mau jadi pribadi yang menurut kita, wow keren banget nih Tuhan Yesus nih. Ini si pribadi ini memang kayak ini, gua mesti kayak dia nih gitu kan. Lu nggak mungkin mau jadi dia kalau lu nggak kenal. Betul sih. Sesimpel itu gitu loh. Betul. Nah, lu harus kenal dulu, baru lu meyakinkan diri lu sendiri, yes, gua mau seperti dia. Nggak bisa cuma dikotbahin, kita harus sama seperti Yesus. Padahal lu nggak kenal siapa Yesus. Exactly, right? Nah, lu harus kenal dulu, gitu. Jadi nggak perlu disuruh-suruh pun, lu ada kemauan sendiri, lu keinginan sendiri untuk menjadi sosok pribadi yang luar biasa ini. Gitu. Dan itu start awal mula Komike bisa keluar dari dunia itu. Ya, jadi jadi sebenarnya kayak dikurung gitu sih. Gua abis pakai Panti rehab kan? panti rehab. Di panti rehab tuh gue bener-bener, jadi gue udah pelayanan tuh bro, gue udah pegang kunci gereja, sorry tuh saya gitu, gue yang buka gereja, paling pagi gue yang tutup gereja. Biasanya kan hari Minggu gitu kan, biasa pengerja, jemaat kan hai dulu gitu kan, gue di belakang nungguin gitu kan, kita masih hai, akhirnya mereka pulang baru kita kunci. Kita paling lama di gereja bro, ya kan, mau dengerin apa, dari tengah minggu, ayut, apa, semua kita dengerin. Semua ikutin. Pegang kunci gitu kan, gue tahu siapa temen, gue gak kenal, dan gue kayaknya masih belum pengen kenal gitu loh. Akhirnya gue jatuh lagi di narkoba, di hal yang sama, itu kebodohan gue. Akhirnya gue masuk ke panti rehab, di situ dipaksa untuk belajar firman Tuhan, untuk mengerti apa isinya firman Tuhan. Jadi gue tuh selama gue jadi tanda kutip Kristen, gue nggak pernah tuh ngafalin ayat. Orang bilang kalau ngafalin ayat nggak ada guna. Ya memang sih kalau secara sekilas itu kayaknya nggak ada guna. Cuman ketika lu masuk di dalam firman itu hidup, wow man, you be like, kenapa nggak dari dulu ya? Gitu. Oh, Ya kan? Nah gue disuruh baca Hagai 1, Hagai 2. Itu menurut gue suruh ngafalin segitu banyak ayat, that's crazy. Terus disuruh baca Mazmur 91. Nah, Mazmur 91. Mazmur 121. Udah bisa suruh baca yang ini. Akhirnya gue nahan sakau di dalam kantong itu. Gue mulai baca, ada satu kata di Alkitab yang menangkap gue itu. Ternyata Tuhan itu panjang sabar, nggak pernah ditulis maha sabar. Panjang sabar. Panjang sabar. Kalau dia gini, ketika panjang itu pasti ada batasnya, karena dia harus adil. Ya kan? Ketika lu berarti, wah Tuhan nih udah panjang sabar nih gue begini kelakuan yang masih diampuni, nah dia akan selalu mengampuni. Takutnya dikit lagi nih, gitu kan. Ada satu titik dia harus adil. Iya. Gitu loh. Ada satu titik lu harus adil. Nah, lu harus buat keputusan ketika lu sadar. Iya. Gua sadar, gua bilang, aduh udah deh. Yang kena HIV udah ada, yang mati karena AIDS sudah ada, yang mati konyol banyak gitu kan, yang kena ini itu semua udah banyak gitu. Gua masih dikasih kesempatan dan gua udah mulai ngerti. Goblok aja kalau gua nggak ambil kesempatan ini. Nah kalau lu belum ngerti, it's okay. Tapi kalau lu udah paham dan lu kenal Tuhan dan lu nggak mau ikut dia, that's parah. Tapi biasanya gini, Tuhan itu adalah pribadi yang selalu memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Jadi lu jangan takut gini, aduh gua minder kenal Tuhan nih. Sering kan kita ngomong, iya udah bandel narkoba sekarang, mana mau Tuhan deketin. Iya. Kita mau kenalin sama cewek aja kan kita thanksin kan. Coba lu bayangin kalau cewek cantik, cewek yang kaya, dia yang dateng mau kenalan sama lu nggak tersanjung lu. Iya. Siapa gue? Kita langsung kecil gitu kan, kita ngerasa walaupun lu malu-malu lu akan ngomong, kenapa? Karena lu kepengen kenal dia gitu loh. Ini Tuhan satu pribadi yang memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Kalau dia jadi manusia bos, Iya. siapa kita bos? Dia turun nih, ini aku. Ikutlah aku. Udah ya udah. Gue di situ gue baca firman, akhirnya gue diajarin di dalam satu bunker itu kita dibuat tidak nyaman. Airnya banyak tanah, kasurnya ini. Jadi satu-satunya untuk keluar dari situ adalah ngafalin ayat itu. Setelah gue keluar gue baru ngerti. Dia bilang gini, lu belajar mah. Hidup itu cuman satu kunci yang bisa buat lu keluar dari setiap masalah. Firman Tuhan. Ketika lu ngerti itu, jadi pedoman hidup lu. Jadi di belakang ketidaknyamanan gua tuh dapat pelajaran banget. Iya. Firman Tuhan doang yang bisa membuat gua tuh keluar dari semua masalah. Nothing else, man.
bukan ketenaran lu, bukan duit lu, bukan kekuatan lu, bukan kepopuleran lu, bukan segala sesuatu yang lu bisa bikin, enggak. Tapi itu hanya kemurahan Tuhan. That was crazy. Menurut gua, ketika gua keluar, gua akhirnya gua ambil keputusan, gua mulai ikut Tuhan, dan lu mulai mikirin orang lain. Dulu kan lu mikirin diri sendiri kan? Iya. Ya sorry nih, gue dulu kalau misalnya lagi nyuntik, gue pasti nunduk terus, boro-boro ngeliat bulan. Pas gue udah pulih, gue lagi berenang gitu, ngomong sama anak pakau juga nih pada sembuh semua kan. Bro, bulan bagus banget ya. Kita nggak sadar gitu loh. Ya kan, orang tua kita sayang banget sama kita ya. Ya kan, ini orang-orang yang tadinya bawelin kita, itu sayang loh sama kita loh. Kita baru ngerti itu loh. Selama ini ya kita digelapin, kita mikir ini orang bawel banget sih, ngajarin gitu kan, nyusahin kok, bikin gua pusing. Kita kayak gitu bro. Ketika lu kenal firman Tuhan, itu semua dipulihin dengan otomatis. Mata lu dibukain, karena Tuhan bilang ketika lu ikut dia, itu cahaya itu masuk. Masuk itu sampai keluar gitu. Dan lu harus bisa mikirin orang. Lu nggak mungkin mikirin orang kalau lu nggak bisa ngurus diri lu sendiri. Iya, benar. Benar nggak? Betul. Ya udah, jadi dari situ gua keluar dari rehab, gua ambil keputusan untuk berubah total. Itu tahun berapa Mike? Itu 2009 nih. 2009-2010 lah. Pokoknya udah pacaran tuh sama my wife kan. Pas gue di dalam gue baru mikir ya, itu cewek yang kuat gitu. Terus gue dengar dari teman-teman gue suka isengin gue, si Nessa lagi ngapain? Paling lagi sama cowok lain. Mana mau sama lu katanya bakal sekarang. Gue digituin, gue jadi semangat, gue pengen keluar, gue pengen tobat gitu kan. Kira dia ya itu. Cici itu dari gue bener nggak bener sampai bener lagi. Emang itu udah tulang rusuknya ya? Kalau dia tanya, lu kenapa mau sama gue? Ya karena gue mungkin goblok kali. Ya gitu deh, jadi gue keluar, gue ambil keputusan, dan gue bener-bener mau berubah dari diri gue sendiri. Dan gue mulai kenal Tuhan, gue tahu siapa yang gue bisa andelin, gue tahu pribadi ini salah satunya yang bisa bikin gue untuk ngalamin yang belum pernah gue alamin, yaitu damai, sukacita. Itu belum pernah gue alamin, dan gue setelah punya pengalaman pribadi sama pribadi ini, kenapa gue harus coba yang lain? Yang lain aja gue udah coba, ujung-ujungnya sama bos. Ujung-ujungnya maut, ujung-ujungnya kayak nggak enak. Enak depannya doang. Iya. Beneran? Sampai situ sih. Oke. Jadi untuk podcast kita ini udah cukup lama. Jadi kita akan selesaiin podcast pertama kita bersama Ko Mike, dan nanti kita akan bikin part 2. Cuman untuk summarize part 1 ini tentang cerita Ko Mike adalah untuk kita nih, untuk teman-teman juga yang lagi denger, yang lagi struggling dengan masalah kalian masing-masing. Selalu ingat, kalau emang nggak kuat, itu benar-benar nggak apa-apa untuk keluar dari komunitas lu atau ya menjauh lah. Karena ya kita juga harus tahu diri gitu, kalau kita memang nggak kuat, untuk apa kita lebih lanjut ke sana. Itu nomor 1. Kedua, ego ngebunuh lu. Ego will kill you. Ya, ego ngejatuhin diri lu sendiri. Dan ketiga, earn respect. Karena kita tetap butuh orang-orang di sekeliling kita untuk ngejagain kita juga. Dan yang terakhir, kita harus selalu kenal Tuhan. Bukan sekedar tahu Tuhan. Ya, korek. Tapi harus benar-benar kenal, dan jangan minder untuk mengenal Tuhan. Karena Tuhan panjang sabar. Oke, that's it untuk episode kali ini. See you guys on the next episode. Oke.